suami istri. Emang udah seharusnya kita saling menceritakan apa yang kita rasakan. Dan kita harus selalu saling support. Tuhan ku cinta dia. Kamu nggak apa-apa? Iya. Aku nggak apa-apa. Mas, makasih ya kamu udah ceritain ini sama aku. Aku sekarang tahu apa yang kamu rasakan. Aku ngerti perasaan kamu sekarang. Apalagi ini kejadiannya 20 tahun yang lalu, tapi kamu jadi keinget lagi. Sampai kamu mimpi buruk, sampai kamu ngigo. Maaf ya, Rin. Aku malah bikin kamu jadi gak nyaman. Aku jadi ceritain ke kamu cerita yang sedih. Kesedihan aku. Padahal kita baru aja rujuk. Kita baru lagi menjalankan rumah tangga kita sekarang. Mas, kamu gak perlu minta maaf sama aku. Kita ini kan suami istri. Emang udah seharusnya kita saling menceritakan apa yang kita rasakan. Dan kita harus selalu saling support. Makasih. Keberadaan kamu dan Baby Bun itu sangat berarti buat aku. Ya, Mas. Gini. Mungkin aku gak 100% tahu apa yang kamu rasain sekarang. Karena kedua orang tua aku masih lengkap. Tapi aku sedikit tahu apa yang kamu rasain. Rasanya kehilangan orang yang dicintai. Jadi waktu aku kehilangan Doni, aku pikir aku udah kehilangan semuanya. Hidup aku selesai, semuanya hancur. Dan di saat itu aku ngerasa Tuhan sangat gak adil karena sudah ambil semua kebahagiaan aku. Tapi akhirnya aku sadar, Tuhan itu gak akan mengambil apa yang kita punya kalau Tuhan tidak akan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Dan ternyata untuk penggantinya Doni, Tuhan kasih aku laki-laki yang jauh lebih baik dari dia. Akhirnya aku ketemu kamu. Jadi, aku bersyukur aku mengalami kegagalan itu karena aku ketemu sama kamu. Aku juga ngerasa sangat bersyukur bisa ketemu sama kamu. Kamu udah bikin hidup aku jadi lebih berwarna. Mas, aku emang gak bisa menggantikan posisi kedua orang tua kamu. Tapi aku janji sama kamu, aku akan temenin kamu sampai akhir hayat. Makasih, Rin. I love you, Papa Bun. I love you more, Mama Bun. Baby Bun juga sayang banget sama kamu. Oh ya? Papa pun juga sayang banget sama kamu kok. Ya udah, kita jalan ya. 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 Sip, pelan-pelan. Ya. Thank you. Permisi ya, Mbak. Permisi.
Untung lho Pak, tadi Bu sebelum berangkat bawa tisu sama tusuk gigi. Mbak lihat tuh, tusuk gigi sama tisunya udah pada habis. Iya ya Bu, tapi semua aman sekarang kan? Ayo aman. Mbak Ajeng, Iya, ini Nak? pas di jalan saya lihat ini. Terus saya foto. Ini suami saya. Iya Mbak, makanya saya foto. Terus saya mau kasih tahu ke Mbak Ajeng. Mas Jaka cocok banget ya Mbak jadi model gitu. Makasih ya Mel. Sama-sama Mbak. Lihat Jeng, foto yang mana? Ini Bu. Oh, kalau itu ibu sama bapak tadi juga lihat. Ternyata menantu kita itu berbakat jadi model Pak, ganteng. Iya Bu, kalau gitu saya permisi ke dapur dulu ya Bu. Mbak, mau bantuin Mas Danu cuci ayam. Iya, iya. Iya Mel. Enggak. Jeng, kalau sekarang Jaka itu kan jadi model iklan. Loh, nanti tiba-tiba bisa loh jadi bintang sinetron. Bu? Alah. Ya enggak lah Bu, kalau jadi bintang sinetron mah gak bakal ada waktu. Oh. Ajeng, itu ngomong-ngomong soal bintang iklan. Bagaimana kerjaan tetapnya? Hah? Aman dak? Yuk. Ya Mas Jaka sih bilang sama aku, katanya dia udah izin ke bos di kantornya. Lagian kan bintang iklan itu cuma kerja sampingan aja toh Pak. Oh alah gitu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar ya. Berkah. Amin. Ya udah, aku mau ke dapurnya mau bantuin Pak Derajat. Oh ya sudah, nanti Bapak ganti ke situ. Yuk. Ibu juga Pak, Ibu mau ngecek bahan sayuran sama bahan makanan. Sudah cukup enggak buat hari ini? Ayo Jeng. Bentar ya Pak. Yuk, sini Jeng. Paling nggak tahu kalau Mas Aditya yang menyebabkan kecelakaan orang tuanya. Tapi kalau dia tahu, seharusnya dia benci sama Mas Aditya. Dan Pertiwi, aku rasa dia juga nggak tahu tentang ini. Gak mungkin Pertiwi mau menikah sama Aditya kalau tahu ternyata Mas Aditya pernah membuat orang dekatnya terbunuh. Bu kenapa Bu? I'm sorry. Ada apa? Woi, kalau nyetir yang bener dong. Kalau tadi saya kenapa-napa gimana? Maaf ya. Are you okay? Ini aku cuma kaget aja, Bu. Ibu gak fokus. Oke. Ya Jihan, Selamat siang Bu Kartika. Apa Ibu bisa ke kantor sekarang? saya lagi ada urusan sama anak saya. Gini Bu, barusan ada orang dari Badan Analisa Keuangan Negara yang datang ke kantor dan ingin bertemu dengan Ibu. Apa? Badan Analisis Keuangan Negara? Jangan-jangan... Iya, oke. Saya segera ke sana. Baik Bu Kartika. Emil, it's okay ya kalau ke kantor ikut. Karena Ibu ada urusan di kantor dan kamu bisa nunggu nanti di lobby. Ada coffee shop. Good? I don't mind at all. No problem. Let's go. Bu Kartika, mereka semua sudah menunggu di dalam Bu. Ruangan meeting? Ya. Selamat siang. Saya Kartika, CEO dari Cantika Lux. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Lutfi, dan ini semua rekan-rekan kami dari Badan Analisis Keuangan Negara.
Silakan duduk. Terima kasih. Maksud kedatangan kami terkait transaksi yang mencurigakan di rekening perusahaan Ibu. Maaf, tapi saya kurang paham. Kami menemukan aliran dana yang masuk dari rekening Nasional Pharma ke rekening Cantika Lux, Bu. Ya, kami memang kebetulan bekerja sama dengan Nasional Pharma karena sebagai supplier untuk kebutuhan bahan kosmetik kami. Tapi kami menemukan produk-produk kosmetik yang Ibu produksi tidak menggunakan bahan baku dari Nasional Pharma, Bu. Dan kami juga menemukan aliran dana lain ke rekening petinggi-petinggi Nasional Pharma, Bu. Apa Ibu bisa jelaskan aliran dana ini, Bu? Saya rasa ini ada kesalahan administratif dan juga dari laporan. Maaf, Bu. Saya tidak bicara masalah kesalahan administratif, Bu. Ini pola yang sangat sistematis, Bu. Dan sudah berulang. Dan sudah terjadi sejak tahun 2020. Saya minta waktu untuk tim pengacara saya dan juga dari tim keuangan mengenai info ini. Baik, Bu. Tapi perlu diingat, Bu. Jika Ibu mau bekerja sama untuk mengembalikan uang negara, dan Ibu juga menemukan pihak lain yang terkait dengan sistematik ini, maka kami akan catat dalam berita acara, Bu. Tapi jika tidak, konsekuensinya jelas, Bu. Ibu akan kena pasal tentang pencucian uang, Bu, dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara, Bu. Mereka siapa? Kok penampilannya beda dengan pegawai yang lain? Apa mungkin mereka tamu Ibu? Kok bisa ya? Tiba-tiba ada orang dari Badan Analisis Keuangan Negara datang ke kantor ini. Setahu gue sih ya, biasanya kalau Badan Analisis Keuangan Negara udah turun tangan, ada penyelewengan dana tuh. Penyelewengan dana. Apa itu artinya? Apa kantor Ibu terlibat masalah keuangan dengan negara? Kamu capek, Erin? Enggak kok, aku seneng jalan-jalan sama kamu. Bentar ya. Oh, Mama telepon, aku angkat dulu ya. Iya, angkat aja. Halo, Ma. Ya, halo Rin. Kamu sama Lingga jadi kesini kan? Mama udah masak banyak soalnya, ya. Nanti makan bareng di sini. Mama tuh udah siapin gurame asam manis buat Lingga, terus ada telur balado juga. Oh, Mama bikinin ini sup iga juga buat kamu, ya? Mau ya? Jadi kan? Oke, Ma. Iya, kita jadi kesana kok. Ini 30 menitan lagi kita sampai. Ya udah kalau gitu Mama tunggu ya. Bye. Oke, Ma. Sip. Selamat datang di Gereja Jintan. Silakan duduk. Mbak. Sini. Katanya ada Iya, udah. Minum aja.
Ini soalnya ada sama. Ini menunya, Mbak. Nanti kalau misalnya udah lihat, tinggal panggil saya, ya. Kok bisa? Oke, Mbak. Sepertinya Gria Cinten itu berbeda ya. Karena setiap hari bisa-bisa selalu ada supermodel iklan di sini loh. Mas Jaka, udah jadi bintang iklan, bener masih mau melayani pelanggan Gria Cinten toh? Gak apa-apa. Ya Bapak bisa aja. Enggak, Pak, enggak. Itu Jaka cuma jadi model dadakan. Soalnya model di produk itu lagi sakit. Tapi kan itu namanya rezeki. Rezeki itu nggak bakal ketuker kok. Yo. Amin, amin, amin. Amin. Tapi Mas, emangnya kamu udah pikirin dampaknya nanti? Pasti kan bos sama teman kamu lihat iklan itu. Terus kalau kamu ditegur sama bos kamu gimana? Nanti Mas pikirin jalan keluar ya. Yo, Jaka. Benar kata Jem. Ya, hati-hati kalau bisa ambil sampingannya pas libur saja. Jangan sampai mengganggu pekerjaan tetap kamu. Ya. Nggih, Pak, nggih. Ya semoga aja kerjaan utamanya lancar, kerjaan sampingannya juga lancar. Amin. Wah, keren Jaka. Responnya positif semua ini. Sampai ada yang bilang dia milih opa-opa Korea. Bangga deh milih Jaka. Kalau kayak gini mah, klien juga pasti puas sama penampilannya. Kayaknya iklan yang ini cocok juga nih sama kriteria Jaka. Apa gua telepon aja ya? Tanyain dulu siapa tuh dia masih mau jadi model iklan. Oh, telepon deh. Jem, Mas ke dapur dulu ya. Ini bilangin Pak Derajat ini pesanan di meja nomor 11. Ya. Oke, Mas.